Ya, kita katanya bilang kalau misalkan rambut itu mahkota wanita. Tapi rambut itu juga mahkota pria loh. Coba bayangkan ya, pria-pria juga tentu pikir soal rambut juga sebenarnya. Coba kalau ke salon pasti mikir kan mau potong rambut apa gitu kan. Betul Dokter Vito, hari ini kita akan bahas tentang transplantasi rambut ya dokter ya. Apa sih itu? Kita akan berbincang dengan Dokter Farmanina. Dokter, selamat apa kabar dokter? Baik, Ya, alhamdulillah. Dokter Nina panggilan kerennya Dokter Nina katanya. ya? Nah, tadi ngomong-ngomong bahas soal video tadi ya, itu sebenarnya tadi bukan cangkok berarti tadi ya. Tadi itu apa? MPG, jadi kita seperti sulam alis tuh pakai Oh. pigmentasi supaya dia seperti ada rambutnya. Oh, jadi dibikin seperti ada rambutnya. Nah, kalau gitu beda lagi sama cangkok yang akan kita bahas pada hari ini ya. Yang katanya orang semua bilang, oh harus ke Turki, mungkin harus kemana. Padahal di Indonesia juga bisa sebenarnya ya. Iya, Nah, kita akan betul. bahas lebih jauh nih. Gimana Dokter Sasa? Penasaran nggak? Penasaran banget dong dokter. Sebelumnya nih dok, nah pemirsa juga pasti penasaran cangkok rambut tuh apa sih dok, kayak gimana? Apa sama dengan cangkok pohon gitu kan, bingung kan ya? Disiram-siram aja kalau gitu, kasih bibit pupuk tumbuh gitu kan. Nah, gimana dok? Oke, cangkok rambut itu dia memindahkan akar rambut dari daerah donor ke daerah yang terjadi kebotakan. Jadi kita pindahin satu-satu supaya dia tumbuh seperti rambut yang normal seperti biasa. Gitu. Nah, yang berbaik hati mendonorkan rambut itu siapa? Oh enggak, Kan dari paling diri tanya sendiri. pasti. Nah, itu Dari diri makanya. sendiri. Dari diri sendiri. Jadi sebenarnya rambutnya sendiri kan yang Dari dikasih rambut ya. sendiri, Bukan ya, orang betul. sini dong pinjam rambutnya gitu kan, nggak bisa Enggak, ya. Berarti dari diri sendiri. sendiri. Jadi kalau gitu harus pada orang yang punya rambut di Rambutnya berbagai tempat cukup di juga belakang. cukup ya. Nah, menarik sekali nih kalau gitu. Masih ada harapan dokter. Masih ada harapan ya. Nih, fakta mitos pertama nih dokter. Oke. Rambut hasil transplantasi ini dapat rontok dokter setelah 2 sampai 8 minggu. Ini fakta atau mitos dok? Oke, itu fakta ya sebenarnya ya. Memang ketika proses habis ditanam, biasanya rambut akan mengalami shock loss di bulan pertama dan di bulan sampai ke bulan ketiga. Tapi nggak usah takut, itu kan yang lepas rambutnya. Sementara akar rambutnya tetap ada di situ. Nah, kalau gitu. penampakannya sendiri biar nih nggak panik ya mereka yang misalkan tiba-tiba lihat oh yang rontok yang mana biasanya maksudnya yang dibilang lepas tuh. Oke, yang rontok yang rambut yang ditanamnya, tapi itu tidak seluruhnya, 30%, nanti bergantian tumbuh. Seperti kita nanam pohon, ya, daunnya kan akan kuning dulu. Ketika kuning dia akan lepas, tapi akarnya akan kuat. Nah, secara penampilan tuh nanti mengkhawatirkan nggak buat si pasien yang menjalani transplantasi ini? Enggak, ya, jadi tetap enggak. Biasa sebenarnya aja. bukan kayak tiba-tiba Kosong rontoknya gitu cuma rambutnya. kosong atau Enggak. cuma bercak-bercak gitu ya. Enggak. Iya. Enggak. Berarti jangan khawatir ya, karena akarnya masih ada ya. Bukan berarti prosedurnya gagal juga ya dokter ya. Enggak. Butuh proses ya. Proses ya. Baik. Ini ada fakta mitos lagi nih, karena banyak yang ngomongin ini di masyarakat tapi nggak tahu bener apa enggaknya kan gitu kan katanya. Nah, jadi katanya gini, transplantasi rambut tidak disarankan dan rentan bagi yang memiliki penyakit jantung. Ini fakta atau mitos? Wah, ini banyak saya nanya nih. Kalau aku bilang sih mitos ya. Dengan penyakit jantung kan sekarang pengobatan udah baik segala macam ya enggak. Ini bukan operasi sih sebenarnya, hanya tindakan kecil untuk memindahkan akar rambut saja. Iya. Gitu. Dan nggak orang misalkan lagi dipasang ring lalu tiba-tiba Coba ditanam mesti rambut kan tanam enggak. rambut ya. Ini kan berbeda ya, berbeda Iya, tempat betul. juga. Jadi harus sih nggak Betul. apa-apa ya. Paling mungkin kalau nanti misalkan perlu pengencer darah atau apa, pasti dokter pun akan menanyakan dan akan mengatur juga Iya, ya betul, apa yang betul. harus dilakukan Betul, gitu. betul. Dokter tadi kan dokter bilang operasi, bukan operasi ya. Bukan. Nah itu pasti pemirsa penasaran itu si pasiennya itu dibius kah atau gimana tuh? Nah, kita biasanya lakukan hanya bius lokal saja Bius lokal, ya. oke. Ketika sudah dibius lokal gitu, nanti kita ambil akar rambutnya satu-satu. Kita kumpulkan, kita jajarkan dulu itu, baru nanti ditanamkan. Hanya bius lokal kok. Oh begitu. Gitu. Kalau sudah ditanam nih dok, tindakan selanjutnya apa tuh dok? Oke, setelah ditanam biasanya pasien akan kembali untuk besok lepas perban. Kita cek ada infeksi, ada perdarahan atau tidak. Nanti hari ketiga kembali lagi untuk cuci rambut dan sekalian kita ajarkan cara cuci rambutnya karena masih fragile ya si rambut yang ditanamkan. Setelah itu udah selesai. Begitu maksudnya cuci rambut yang sampai digorok-gorok begitu Nah, keluar. kita nanti dia- akarnya kecabut lagi dong ya gitu, jangan ya. Gitu. Berarti. Betul. Oke, baik. Jadi berarti nanti cara perawatannya pun ada khusus ya. Ya. Nah, kira-kira berapa lama tuh yang dibilang rentan atau mungkin harus perawatan khusus gitu misalnya supaya Oke. orang kan tahu juga ya kira-kira. Untuk tahap pertama itu 1 bulan ya, kita nggak boleh olahraga berat, terus 1 bulan tidak boleh pakai topi, tidak boleh berenang ya. Diusahakan tidak makanan yang pedas tuh kayak tadi karena akan memicu keringat. Oh, keringatnya Nanti dia banyak. nanti dia nggak cepat sembuh si lukanya. Setelah itu setiap 1 bulan sampai 6 bulan kita lakukan PRP tiap bulannya supaya dia pertumbuhannya lebih baik.
Baik. Gitu. Yang melakukan tindakan itu siapa dok? Apakah harus dokter atau misalkan pemirsa juga ke salon aja misalkan ada? Nah itu bagaimana tuh dok? Nggak bisa, yang lakukan harus dokter Harus ya. dokter tuh pemirsa, jadi harus hati-hati ya Ya. kalau misalkan Iya. ada hal-hal seperti itu Iya. gitu ya. Hasilnya nih dok, Aha. gimana nih? Apakah terlihat natural atau kayak rambut palsu gitu? Oke, karena kita ambil dari akar rambut kita sendiri, dia akan terlihat natural dan akan tumbuh seperti rambut yang ada. Nah, nanti kita atur juga kepadatan densitasnya sesuai dengan rambut yang kita punya, seperti itu. Nah, jadi ini prosedur medis dan tentunya tadi ya, kalau misalkan kita lihat, tentu saja kan harus ada diagnosisnya kan. Tadi kan kayak dokternya tadi udah menjelaskan bahwa ini ada letaknya yang dipakai donor rambut bagian mana, lalu nanti bakal seperti apa perawatannya ya, pastinya gitu ya. Betul. Nah ini kalau misalkan bagi orang yang mungkin, oh pengen nih ya, mungkin kan perlu tahu efek sampingnya apa pastinya ya. Oke. Efek sampingnya biasanya gini, yang banyak saya temukan ya dari kasus-kasus, dia mengambil di daerah donor terlalu banyak. Jadi seumpamanya kita punya stok rambut di belakang sekitar 15.000. Itu yang paling banyak boleh diambil hanya 30% sampai 40%. Kadang-kadang ada yang mengambil lebih sehingga rambut belakangnya menjadi tipis. Oh gitu. Nah, terus satu lagi kalau alat untuk punch-nya untuk mengambil dia hole-nya terlalu besar, maka akan terjadi pitak-pitak kecil. Oh, Gitu. ya. Itu kan jadi jelek juga ya untuk dilihat seperti itu. Nah, kalau resikonya biasanya yang banyak terjadi yang saya lihat ya di ini infeksi ya, gitu. Terus tapi sebenarnya itu kan bisa kita hindari kalau yang mengerjakannya dokter ya. Jadi dihindari dari itu, gitu. Ya, ya. Baik. Jadi ternyata memang sekali lagi ini adalah prosedur medis ya. Jadi Prosedur butuh medis. diagnosis dan Ya. butuh juga pengetahuan medical ya Ya, untuk bisa betul. melakukan hal ini ya. Betul. Nah ini ada yang aneh-aneh dokter Sasha. Pernah nggak dengar transplantasi rambut yang lain-lain gitu? Yang lain-lain selain di kepala ya, kayak Iya. misalkan kumis, jenggot Iya, ya. iya, iya. Oh, Ada iya, juga tuh kali ya. iya. Heeh. Bisa juga dok. Sekarang banyak sekali anak laki-laki pengen maco gitu, kita pindahkan buat janggut atau kumisnya yang dia hanya setengah-setengah tuh, yang Iya. kan nggak ada hanya ujungnya aja kita rapetin di depan. Oh gitu. Terus orang sekarang kan lagi musim untuk sulam alis. Biasanya habis sulam alis nggak tumbuh tuh si rambutnya, kita tanamkan, banyak bisa. No, seperti itu. gitu ya. Jadi bukan hanya untuk di Ah. kepala saja, Nggak hanya di tapi di kepala. daerah wajah juga Di daerah bisa wajah ya bisa. dokter. Padahal sekarang pakai masker ya, orang juga Iya, nggak ya. tahu saya cukuran apa enggak nih. Kan di bawah bisa selfie dok buat diupload di medsos. Oh iya, iya, bisa juga ya sebenarnya ya. Baik, oke ini berikutnya lagi ada pertanyaan fakta mitos lagi nih. Kalau Iya. misalkan transplantasi rambut katanya, nggak semuanya itu berhasil ternyata. Ya, Nah, pasti. ini fakta atau mitos? Pas itu fakta, Fakta ya. Jadi ketika kita mengambil akar rambutnya, pembungkusnya itu tidak ikut terbawa, dia nggak akan pernah tumbuh. Pasti nggak akan pernah berhasil. Tapi kalau mamanya dia pembungkusnya ditanam dengan baik, pasti rambutnya tumbuh lebat. 97% pasti akan tumbuh. Jadi kalau kita nanam 1000, pasti 970-nya tumbuh. Hmm. Dan Jadi berarti akan sebenarnya kalau misalkan kita Teknik. singkat mungkin keberhasilannya sebenarnya berapa persen nih? 97%. 97% ya, tapi walaupun itu tapi memang ada kemungkinan juga nggak berhasil ya Nggak sebenarnya ya. berhasil. Ya mungkin karena faktor tertentu ya tadi karena Tergantung tekniknya ya, teknik tekniknya. atau mungkin dari Cara pasiennya sendiri pengambilan, kali ya. Dari pasiennya sendiri Ya, bisa. baik. Baik. Ini ada yang lain lagi nih, fakta atau mitos berikutnya katanya kalau tanam rambut ini, cangkoknya ini nggak bisa cuma sekali, ini harus berkali-kali katanya. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu, kita akan kembali saat Oke. lagi tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat.